Good morning Maranatha. Bersyukur pagi ini kita beroleh hari baru. Mendasari segala aktivitas kita, tentu saja harus ada dasar yang kuat. Dan kita bersama-sama akan merenungkan satu pokok pikiran mendasari hari ini, yakni kemerdekaan Kristen. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita bersama-sama masuk dalam perenungannya, mari terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Tuhan, Engkau adalah gunung batuku, Engkau dasar yang kuat bagi kami, dan Engkau juga adalah tempat perteduhan kami. Mengawali segala aktivitas kami hari ini, kami ingin mendasarkan segala rencana-rencana, segala tindakan-tindakan kami hanya berdasarkan tuntunan-Mu sendiri. Kami memohon Engkau berfirman kepada kami, biarlah firman itu juga yang akan menjadi tuntunan bagi kami. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berikan kepada kami telinga yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mendasarkan firman Tuhan yang akan kita renungkan berdasarkan Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara, hidup merdeka tentu dambaan setiap orang. Tapi apakah menurut Anda kemerdekaan itu? Ada gium yang mengatakan lebih mudah menjadi robot daripada menjadi orang merdeka. Ada gium ini disampaikan oleh Benjamin Franklin, seorang negarawan di Amerika Serikat. Kenapa Benjamin Franklin mengatakan seperti itu? Karena bagi Benjamin Franklin, kemerdekaan itu bukan berarti kita bebas dari segala ketentuan-ketentuan, kita bebas dari segala peraturan-peraturan, bahwa kita mungkin tidak ditekan, tidak dijajah oleh orang lain, betul. Tetapi hidup merdeka dari penjajahan bukan berarti kita lepas dari aturan. Ketika kita menyatakan diri merdeka, kita harus tunduk pada tuntunan nurani kita. Maka hidup merdeka adalah hidup patuh kepada tuntunan nurani. Itulah menurut Benjamin Franklin. Tapi apa kira-kira kemerdekaan menurut ajaran Kristen? Secara Kristiani, Bapak, Ibu, Saudara, hidup merdeka atau kemerdekaan hidup selalu dipahami dan dilihat di dalam terang anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Contohnya ketika Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Galatia. Jemaat Galatia waktu itu, mereka sudah menjadi orang Kristen. Mereka merasa sudah dimerdekakan, bebas dari segala tuntutan dan tekanan. Tapi apakah memang seperti itu menjadi orang Kristen? Tentu tidak seperti itu. Ada di antara mereka juga yang menganggap bahwa tuntunan itu perlu. Lalu mereka mengartikan itu dengan mentaati hukum Taurat. Tapi dalam mengartikan Taurat, mereka pun ternyata tidak tepat. Karena seakan-akan mereka kembali kepada kehidupan lama mereka, terutama mereka yang berasal dari agama Yahudi. Mereka menghambakan kepada hukum Taurat kembali.
Mereka lupa bahwa sebagai orang Kristen, hukum Taurat telah digenapi oleh Yesus menjadi hukum kasih. Karena itu, bagi mereka saat ini bagaimana menjalani hidup merdeka itu di dalam hukum kasih. Mentaati hukum kasih berarti memenuhi apa yang diinginkan Tuhan untuk menjalani hidup merdeka. Arti keselamatan dan kemerdekaan di dalam Kristus, itulah yang harus dihayati dan dilakukan di dalam beragam aspek kehidupan. Kita yakin Tuhan akan selalu menuntun, memberi hikmat kepada kita. Karena itu, bagaimana kita menjalani hidup merdeka? Hidup merdeka adalah marilah kita hidup merdeka di tengah-tengah orang merdeka. Sebagai refleksi dari renungan ini, merdeka bukan kesempatan untuk melakukan kesalahan supaya bertambah kasih karunia. Mereka adalah momen membuat hidup berkualitas dan berdampak dalam anugerah-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan memberi ruang kepada kami hidup di dalam kemerdekaan. Kami tidak terbelenggu atau dibelenggu oleh perbudakan sesama, oleh perbudakan dari pihak lain. Kami ingin mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan berikan. Namun kami sadar acap kali kami salah mengartikan kemerdekaan di dalam hidup ini. Tuhan, kemerdekaan adalah hidup yang dituntun oleh nurani. Nurani adalah merupakan anugerah Tuhan kepada kami sebagai gambar Allah. Nurani selalu menuntun kami ke dalam kebenaran dan menuntun kami untuk diingatkan akan yang salah. Tuhan, ajarlah kami hidup dengan nurani yang benar. Lebih dari itu, kami bersyukur hari ini kami juga mendapat tuntunan dari Rasul Paulus melalui pemberitaan kepada jemaat di Galatia. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama sungguh-sungguh boleh merasuki kehidupan kami, menetap di dalam diri kami, menjadi acuan dalam langkah-langkah kami hari ini. Kami berdoa bagi keluarga besar Universitas Kristen Maranatha, Civitas Akademika, staf dan karyawan yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaan hari ini. Kiranya Tuhan berkati, biarlah terang Tuhan senantiasa yang akan menuntun kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai keluarga besar Maranatha, tentu kita ingin berjalan bersama dalam satu visi dan misi. Mari kita mengingat kembali visi yang dicanangkan dalam kehidupan keluarga besar kita, Universitas Kristen Maranatha. Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Adapun misi, mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Selamat menjalani kehidupan hari ini. Salam integrity, care, excellence.